pada orang-orang yang respon, orang-orang yang haus, orang-orang yang lapar, orang yang mau mengejar hadirat Tuhan, orang yang berkata begini, Tuhan, enough, cukup dengan hidup yang sekedar seperti ini, cukup dengan hidup yang biasa-biasa saja, cukup dengan kondisi seperti ini, yang lumayan, yang mediocre. Aku ingin, I want something greater, sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang lebih hebat, sesuatu yang lebih luar biasa. Dengar baik, ini bukan tentang diriku, ini bukan tentang aku ya Tuhan, tetapi it's all about you. Ini tentang namamu. Kita adalah representatif dari kerajaan Allah. Come on man, kalau Anda tahu who you are, kalau kamu tahu siapa dirimu, saudara yang mau Tuhan bergerak lewat hidupmu, saudara yang mau dinamis bergerak lewat hidupmu, saudara tidak mau lagi hidup yang biasa-biasa. Tapi sebuah kehidupan kerajaan Allah yang dinamis, kehidupan kerajaan Allah yang mendemonstrasikan, memanifestasikan kerajaan Allah, sebuah kehidupan yang membuat terobosan-terobosan. Berapa banyak saudara di sini pemercaya Yesus Kristus? Boleh angkat tangannya. Taruh tangan kiri di dadamu dan katakan, Yesus, terima kasih karena Engkau tinggal dalam hidupku. Engkau ada dalam hidupku. Tahukah saudara bahwa ketika Yesus ada dalam hidupmu, sejak hari itu hidupmu tidak sama lagi. Manusia lamamu telah berlalu, sesungguhnya engkau menjadi manusia baru, menjadi new creation di dalam Kristus. Dan sejak hari itu tubuhmu bukan sekedar tubuh bios, tubuh biologis, tubuh jasmani, tetapi tubuhmu sejak hari itu, 1 Korintus 3:16 berkata, engkau adalah bait Allah, rumah Allah. Wow, haleluya. Thank you Jesus. Katakan, hari ini aku mau ngalamin sesuatu ya Tuhan. Aku tidak sekedar mau mendengar suara manusia, tapi aku mau mendengar suara-Mu Tuhan. Aku mau mendapatkan perkataan-perkataan-Mu. Tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan bertindak. Kalau saudara baca Daniel pasal 11, itu ada catatan mengenai hal-hal yang bakal terjadi di akhir zaman. Iblis bekerja dengan keras untuk menjatuhkan anak-anak Tuhan, orang-orang pilihan, orang-orang bijaksana. Bagi orang yang mengenal Allah akan tetap kuat dan bertindak. Haleluya. Kuat itu artinya apa, saudaraku? Yang pertama, kuat itu berarti bertenaga. Katakan bertenaga. Ya, orang yang kuat mestinya ada tenaga, ya kan? Kalau nggak ada tenaga itu namanya lemah, loyo, bukan kuat. Jadi kalau kuat artinya ada energinya. Yang kedua, kuat artinya bersemangat. Alkitab berkata orang yang bersemangat dalam hidup, orang yang antusias dalam hidupnya, akan dapat mengatasi berbagai persoalan hidup. Setiap hari kita berhadapan dengan persoalan hidup. Di mana-mana, keluar rumah sudah ada persoalan, betul tidak? Tetapi orang yang bersemangat mampu mengatasinya. Robert Schuller berkata bahwa masa sulit tidak pernah berakhir. Hanya orang yang ulet, orang yang bersemangat, yang mampu mengatasinya. Kuat yang ketiga berarti mampu menahan tekanan. Oh ya, hidup ini banyak tekanannya, saudaraku, ya kan? Rasanya tiada hari tanpa stres. Ya, kita perlu stres sih. Tapi kalau sudah stresnya overdosis, ya jadi masalah. Ya kan? Ya kita mesti kelola stres dengan baik, ya kan? Kuat artinya mampu menahan tekanan. Hari ini dan ke depan tidak ada jaminan bahwa kita hidup di sebuah dunia yang lebih baik.
Ada begitu banyak kegoncangan sana sini terjadi, bencana alam, sakit penyakit, peperangan di mana-mana. Itu membuat orang stres. Ada tekanan yang berat. Tapi orang yang kuat mampu menahan tekanan. Haleluya. Yang keempat, orang yang kuat artinya orang yang mampu menolak apa? Godaan. Godaan banyak, nggak usah keluar rumah, di dalam kamar, di toilet, di kamarmu sendiri, kos-kosanmu, di kantormu, di ruang kerjamu, di kendaraan, di mobil, di jalan. Ada godaan. Bahkan ada yang bukan sekedar menunggu digoda, saudaraku. Dia minta digoda. Godain gue dong. Iya. Suami-suami, ada banyak godaan. Istri-istri, ada banyak godaan. Anak muda, ada banyak godaan. Tetapi ketika kita kuat, kita mampu menolak godaan. Karena Yusuf kuat, maka Yusuf mampu menolak godaan istri Potifar. Yang kelima, mampu mempengaruhi. Setiap hari kita nih dipengaruhi dan mempengaruhi sebetulnya. Nah, tinggal mana yang lebih kuat. Ada orang yang pengaruhnya lebih kuat, kita dipengaruhi. Ya. Atau kita lebih kuat, kita dapat mempengaruhi. Iya kan? Nah, saudaraku, kita perlu yang namanya menjadi kuat. Deeper, younger, stronger. Kita harus menjadi lebih kuat. Katakan, aku mesti lebih kuat. Rahasia untuk menjadi kuat adalah mengenal Allah. Jadi kuncinya adalah apa? Mengenal Allah. Nanti saya sampaikan ini di bagian berikutnya. Nah, saudaraku yang kekasih, selanjutnya dikatakan kuat dan bertindak. Kata bertindak dalam terjemahan bahasa Inggris New King James Version-nya dikatakan carry out great exploits, atau menyatakan perkara besar. Orang yang mengenal Allah menjadi apa? Kuat. Ketika kita kuat, maka kita akan apa? Menyatakan perkara besar. Bertindak, menyatakan perkara-perkara besar. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan mendesain kita untuk sebuah kehidupan yang hebat. Saya harap kita mulai naik ini. Tuhan mendesain kehidupan kita, kehidupan yang super. Kita harus tinggalkan kehidupan yang biasa-biasa atau kehidupan yang normal. Kita mesti ada dimensi supernatural, dimensi supernormal. Why? Kenapa? Karena memang sejak dari awal Tuhan mendesain hidup kita serupa dengan gambarnya. Tahu kok saudara, serupa dengan gambarnya itu nggak main-main. Serupa dengan gambarnya berarti di dalam diri kita ada sifat ilahi, ada nature-nya ilahi. Di dalam diri kita ada potensi ilahi, ada kreativitas ilahi. Di dalam diri kita ada kepemimpinan ilahi. Berarti kita ini bukan sekedar manusia biasa. Kita adalah manusia rohani, manusia ilahi, manusia yang superior. Dari cara aminmu, saudara belum terlalu nangkep. Saya ulangi. Karena begini, dengar baik. Karena begini, terlalu lama kita percaya bahwa kita ini ditakdirkan untuk menjadi orang-orang biasa. Kita punya mindset seperti itu. Tapi bagaimana kalau kita rombak hari ini? If you know the truth will set you free. Ketika engkau mengenal kebenaran, kebenaran akan memerdekakan. Engkau harus tahu kebenaran tentang who I am, siapa aku sesungguhnya, siapa diriku. Ketika kita mengetahui siapa diri kita sesungguhnya, percaya, engkau ditakdirkan. Kalau saudara mau pakai kata takdir, engkau ditakdirkan dalam hidup ini untuk hal-hal yang hebat, untuk hal-hal yang luar biasa, untuk hal-hal yang besar. Loh ya, saya ngomong ini ada dasarnya.
Yesus berkata, barang siapa percaya kepadaku. Pertanyaan saya, siapa yang percaya pada Yesus? Coba lebih keras, yakin. Benar nih, 100%. Yesus berkata, barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan apa yang aku lakukan. Bukan titik, saudaraku. Bahkan lebih besar daripada yang aku lakukan. Saudara mesti yakin, mesti percaya. Pak, Bu, Tuhan bergerak dengan orang-orang yang punya iman. Kalau saudara tidak punya iman, jangan berharap Tuhan bergerak lewat hidupmu. Tuhan hanya bergerak lewat orang-orang yang percaya. Kalau saudara yakin bahwa ini Yesus yang ngomong, kalau pendeta Bram yang ngomong nggak usah percaya, pendeta Uce yang ngomong nggak usah percaya, nggak apa-apa, karena kita bukan Tuhan. Tapi kalau Yesus yang ngomong, Yesus bilang, kalau kamu percaya kepadaku, kamu akan melakukan apa yang aku lakukan, bahkan lebih besar daripada yang aku lakukan. Mesti percaya, saudaraku. Kita mesti percaya itu. Mazmur berkata, bersama Tuhan. Haleluya. Jadi kalau kita ngaku ada Yesus dalam hidup kita, Efesus 3:17, Yesus ada dalam hidupku, kita berjalan bersama Tuhan, walk with God, maka percayalah kita akan melihat perkara-perkara besar dalam hidup ini. Bukan hanya melihat, bukan hanya menyaksikan, tetapi kita juga akan mengalami perkara-perkara ajaib, perkara-perkara besar. Tetapi bukan itu saja, kita juga we will doing, kita akan melakukan, katakan melakukan. Saya lahir baru dari usia 13 tahun, jadi pengkhotbah dari usia 14 tahun. Dari seorang keluarga sangat sederhana di kota Kupang. Lalu saya punya impian, sejak usia 13 tahun ketika saya bertobat. Saat itu saya punya visi besar, yaitu memberitakan Injil kepada bangsa-bangsa. Kenapa saya berani punya impian besar? Karena ayat tadi, kau percaya kepadaku, engkau akan melakukan apa yang aku lakukan, bahkan lebih besar. Karena ayat tadi, bahwa bersama Tuhan aku akan melakukan perkara-perkara besar. Dan puji Tuhan, sejak usia 21 tahun Tuhan membawa saya melayani di negeri kanguru Australia sejak usia masih muda. Saya memimpin kegerakan besar di kota saya, pelajaran mahasiswa sekota. Kami melayani dan merubah semua perguruan tinggi yang ada di kota kami. Ribuan pelajar mahasiswa kami layani. Dan sejak 2003, setelah saya kembali dari Australia di tahun 2002, sejak saya kembali, saudaraku, Tuhan berkata, ini waktunya kamu melatih dan melengkapi para pemimpin gereja dan pemimpin dunia kerja, dunia usaha. Sejak 2003, saya mulai bergerak bersama Tuhan, melakukan perkara-perkara besar. Tidak mudah, waktu itu usia saya 30-an tahun. Sampai saya harus melatih dan melengkapi para pendeta-pendeta, para ketua-ketua sinode, para pemimpin-pemimpin dunia usaha. Itu sesuatu yang kalau secara manusia saya minder, saya nggak punya confident. Tetapi saudaraku yang kekasih, bersama Tuhan kita akan melakukan perkara-perkara besar. Saya diberi tugas khusus oleh Tuhan untuk melengkapi duta-duta Kristus supaya dapat menjadi terang dan garam di marketplace, terang dan garam di Seven Spheres, membangkitkan para pemimpin untuk punya spirit of excellence, roh yang unggul, supaya punya leadership yang unggul di dalam kepemimpinan mereka. Bersama Tuhan kita melakukan perkara-perkara besar. Dan saudaraku, oleh anugerahnya sampai hari ini saya sudah melatih dan melengkapi lebih dari 15.500 leaders di berbagai negara seperti yang saudara lihat. Sebelum COVID saya ada di Belanda, saya ada beberapa negara Eropa, ya, Australia, Filipina, Timor Leste, Hong Kong, China, Vietnam, dan berbagai negara lainnya. Saya ada di sana untuk melatih dan melengkapi
para pemimpin. Oh, bersama Tuhan kita akan melakukan perkara-perkara besar. Katakan amin. Lalu saudara dengar baik, Tuhan gak punya anak emas, anak tiri, anak seng. Anak apa lagi? Anak bawang. Ya. Tapi Tuhan hanya punya satu jenis anak. Yohanes 1 ayat 12 berkata, semua yang menerima dan percaya kepadanya diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah. Jadi kalau saudara percaya dan menerima Dia, maka saudara diberi exousia, kuasa menjadi anak-anak Allah. Eagles fly from Indonesia to the nation. Dari Indonesia ke bangsa-bangsa. Ini sebuah mimpi besar. Tapi saya nggak percaya pada diriku. Saya bukan melakukan itu karena percaya diri, bukan. Aku percaya pada apa yang Dia bilang. Aku percaya. Maka saya bergerak. Sampai hari ini saya melengkapi Fly itu Family Leaders Youth. Jadi saya melengkapi khusus 3 segmen. Keluarga, kemudian para pemimpin dan anak muda. Nah, saudara, ini rahasianya saya mau bagikan. Saya harap saudara mulai ikuti baik-baik karena ini ada something yang akan terjadi buat hidup saudara kalau saudara nangkap.